kita nggak bisa nyalahin. Ya, kita nggak bisa nyalahin kamu salah, ini salah. Dan gini guys, ketika seseorang membuat karya, kamu berkomentar kamu salah, ya kamu harus benerin. Contohnya ketika dia bikin, kamu bikin dong yang Lah itu. jangan hanya menghina doang. Apa sih gitu? Itu nggak boleh guys. Parah iya. Itu namanya udah vonis abis, nggak ada perubahan. Ya itu Iya nggak. sih. Kalau buat saya pribadi, itu saya nggak setuju dengan komentar seperti itu. Kalau orang nggak suka, Iya. itu komentar harus sebetulnya karyanya bagus, hanya akan lebih sempurna Kalau begini. kalau begini. Iya. Itu namanya kritik membangun. Nah, Jadi ketika mungkin bikin status baik ya ikut baik. ikut baik. Mungkin yang jelek ya ikut jelek. Iya. Karena kenapa? Oke lah ketika kamu bikin status jelek atau jahat, orang yang suka kamu pasti mengikuti. Cuma Mengikuti. kan kembali lagi ya, pikiran seseorang itu beda-beda ya. Nah itu Istilah kita bikin ini ada yang nggak suka, ada yang suka. pasti. Tapi ketahuilah teman-teman, ketika kita bikin sesuatu atau mengungkapkan sesuatu, dari yang suka tidak suka, pasti kebanyakan suka. Contohnya Iya, banyak, kebanyakan suka. contohnya YouTube lah. Kita bikin karya, pasti lebih banyak like-nya. yang nge-like daripada yang dislike. Itu. Betul Jadi enjoy aja gitu kan, bikin karya ya udah gitu. Kalau kalian kayak mengomentari, oh karyaku jelek ini, ya udah kalian balas dengan karya kalian. Karya yang lebih bagus. Jangan hanya Betul, betul. gini-gini doang ya kan, apa sih nggak jelas gitu. Gitu kan. Jadi sebenarnya kita nggak boleh terlalu sensitif terhadap karya orang lain sih. Kalau menurut saya sih gitu aja. Oh, itu bikinan mereka, itu hak mereka Iya. mau bikin apa. Hanya kalau kita mau memperbaiki, ya buatlah karya yang lebih bagus. Yoi. Kita nggak perlu mengomentari karya orang dan bilang jelek. Saya suka nih komentarnya Buya ya yang kemarin. Buya bilang seperti ini. Kita itu tidak boleh merasa benar. Karena kita hidup di dunia itu bersama manusia, Iya. bukan bersama malaikat, guys. Jadi namanya manusia itu pasti bisa salah, bisa kurang. Kalau lu hidup di surga sama malaikat, itu udah pasti nggak bakal ada salah, nggak bakal ada Iya. hilang. Kan? Tapi kalau manusia nggak bisa begitu. Kita harus banyak maafinnya. Tujuannya memuji, guys. Jadi aman-aman aja karena tujuannya memuji. Intinya sih buat teman-teman semua konten creator, teruslah berkarya. Kalau ada komentar baik kita ambil. Kalau ada hate comment dengerin aja, nggak usah diambil hati. Karena itu yang akan membangun kita sebetulnya sih. Hate comment itu. Kalau ada kritik-kritik saran yang bagus kita dengerin. Kalau kritik saran yang nggak sopan, blokir aja. Kalau saya sih nggak mau ribet gitu ya. Karena ketika kita mau buat suatu perkara baik, nggak semua orang menerimanya dengan baik. Ada yang nggak suka, ada yang suka, ya nggak masalah deh. Zaman ini. Intinya husnuzon ya, prasangka baik, prasangka baik terhadap cara dakwah orang lain. Dari saya, jadi ketika kalian mempunyai karya ya udah kalian bikin aja. Tapi ketika banyak yang menghujat, ya kembali lagi ke kita itu. Semangat aja. Iya. Kok mereka bisa menghujat tapi gak menyaingi karya kita? Ya udah berarti mereka kan angin lalu lah, ngapain? Cuekin aja, cuekin. Cuekin aja. Kita berkarya aja, ngeluarin yang penting positif aja, nggak negatif. Biarlah mereka netizen yang sok suci dengan firmannya kan ya, aduh, udahlah. Ya ngomong aja langsung. Ya begini nggak usah di sosmed. Itu bukan akhlaknya Nabi ya, jujur ya. Betul. Nabi Muhammad SAW nggak pernah menegur sahabatnya atau pendosa sekalipun di depan umum, nggak pernah Nabi SAW. Iya. Diajak ke rumah, diajak ngomong secara pribadi sama Nabi Muhammad. Itu yang membuat akhlak beliau diterima oleh Iya. semua kalangan, baik lawan maupun kawan. Seperti itu.